warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat Nurus Sa'adah Official yang berbahagia, kini kami ingin mengkaji dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Di sini kami menerangkan tentang beberapa ilmu fikih maupun ilmu yang lain. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa faslun fil mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Bab ini menerangkan tentang ilmu fikih dan fadilah ilmu yang lainnya. Seperti hadisnya Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Hadis Nabi, beliau berkata, carilah ilmu fardu. Carilah ilmu fardu bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Bagi umat Islam, kita harus memahami apa itu ilmu dan apa itu ilmu yang lainnya. Bagi kaum wanita dan kaum laki-laki, sesuai pada hadis Nabi tersebut. Ketika kita sudah memahami ilmu, kita sudah memahami fadilah ilmu, kita bisa tahu ilmu mana yang harus kita pelajari dan harus kita jelaskan. Di sini dijelaskan bahwasanya i'lam bi annahu la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimat tolabat kullu ilmin. Nah, jadi kita tahu bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya tidak diwajibkan setiap orang muslim dan muslimat, berarti seorang laki-laki maupun seorang perempuan itu mencari setiap ilmu. Jadi kita harus memahami satu kitab atau satu ilmu yang memang di situ adalah untuk mempelajari hal-hal syariat. Tanpa dipungkiri lagi, ilmu tersebut itu adalah suatu hal yang memang kita butuhkan dalam setiap keadaan. Diteruskan, bal yaftaridu alaihi tolabul ilmi al-hal. Tetapi beliau mengatakan ilmu yang diwajibkan adalah ilmu-ilmu yang kita cari adalah ilmu hal. Ilmu hal di situ adalah ilmu yang kita pelajari dalam keadaan syariat di sini. Ilmu apa saja ilmu hal itu adalah ilmu usuluddin, ilmu fikih. Dalam hal tersebut itu adalah ilmu yang dikatakan adalah wal muradu minal hal. Apa ini maksud dengan usuluddin dan ilmu fikih? Itu bisa dikatakan ilmu hal karena di situ termasuk amrul arid lil insan, suatu perkara yang baru bagi manusia. Beliau mengatakan seperti ini karena bagi seorang manusia atau bagi seorang umat Islam
ilmu-ilmu yang fikih, ilmu tersebut itu kita harus pahami. Soalnya usuluddin dan ilmu fikih itu semua ada rukun dalam ibadah dan juga tata cara yang lain. Terus kemudian niat-niat kita supaya kita tidak terjerumus dengan hal yang salah. Makanya dalam ilmu fikih, ilmu usuluddin itu termasuk ilmu hal. Ya. Namun beliau mengatakan lagi, kalau ilmu arid lil insan itu seperti halnya dari orang kafir, dari orang iman, terus sholat, zakat, dan saum dan yang lainnya, itu adalah ilmu-ilmu dari ahwal, dari beberapa keadaan, yang mana di situ dijelaskan bahwasanya al-hal itu adalah muqabil mustaqbal, berarti kita itu melakukan al-hal sedang terjadi, ilmu hal itu adalah sedang terjadi. Dari dulu beliau itu mengkarang dalam kitab-kitab tersebut karena melihat keadaan nanti kondisi pada kedepannya. Makanya beliau menjelaskan bal yaftaridu alaihi tolabul ilmi al-hal, itu yang dimaksud dalam tolabul ilmi al-hal. Seperti kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifzun, seperti yang diucapkan kembali, lebih utama-utamanya ilmu itu adalah ilmu hal. Ya, ilmu hal yang tadi saya sudah sebutkan itu adalah ilmu fikih dan ilmu usuluddin. Kemudian afdalu al-alamal hifzul al-hal, lebih utamanya lagi itu adalah al-amal. Itu untuk menjaga apa? Kita untuk beramal. Jadi kita jangan cuman mempelajari, tapi kita harus mengamalkannya juga. Sebab itu termasuk hifzul hal, menjaga dari kondisi-kondisi keadaan tersebut. Beberapa ilmu yang kita pelajari usuluddin, jangan cuma semena-mena kita mempelajari, tapi kita harus memahami. Lebih baiknya lagi kita menghafal. Karena ketika kita sudah memahami, kita sudah menghafal, itu akan terkait dalam hati, dalam pikiran kita, bahwasanya ternyata ilmu syariat itu seperti ini yang diajarkan oleh Nabi, yang dikutip oleh beberapa ulama zaman dahulu. Kemudian dijelaskan lagi, yaftaridu alal muslimi tolabul ilmi yaqaulahu fil hal, diwajibkan lagi kepada seorang muslimat itu harus mencari ilmu yaqaulahu fi halihi, ilmu yang terjadi seperti halnya kita melengkapi dalam ibadah kita. Contoh ibadah kita apa yang kurang, kita harus mempelajari ilmu tersebut. Tapi kita harus mengetahui keutamaannya, apa yang kita rasakan dan apa yang kita rasapi. Hal-hal yang terjadi ini banyak yang terjadi, seperti halnya ibadah kita apa yang kurang, dan yang jelas bahwasanya semua itu ada di ilmu usuluddin dan ilmu fikih yang dicangkup oleh al-hal. Fi ayyi halin kana fa annahu la buda lahu minas shalah. Nah, di sini dijelaskan ada ai tafsiriyah. Ai tafsiriyah itu adalah ai memperjelaskan dalam kalimat sebelumnya. Seperti apa? Ungkapannya, halu kana fa innahu la buda minas shalah. Nah, keadaan-keadaan ini terjadi pada hukum-hukum sholat, hukum-hukum ibadah yang lain. Karena
bagi seorang muslim ketika tidak kita adanya suatu kefarduan, kewajiban, kita tidak bakal melakukan hal seperti itu. Fayaftaridu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi biqadri ma yu'addi bihi fardus sholah. Nah, kewajiban-kewajiban ilmu yang terjadi dalam sholat itu kita harus memahami tidak keseluruhan, tapi dengan biqadri ma yu'addi bihi, dengan sekadar-kadarnya saja. Seperti halnya rukun dalam sholat yang perlu kita pelajari itu pertama niat. Niat itu berarti tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Faridatun. Nah, kita harus ada keinginan untuk mencari ilmu yang difardukan bagi wajib seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Wa yajibu alaihi ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addihi bihi al-wajib. Ketika kita memfardukan, mewajibkan ilmu yang kita pelajari dengan sekadar-kadarnya, seperti halnya yang wajib saja, itu seperti halnya mengumpulkan surat-surat wajib di dalam sholat. Ya, seperti halnya apa? Yang surat-surat pendek seperti Anas dan ayat-ayat yang lainnya, itu adalah suatu kewajiban. Berarti ketika kita sudah memahami kadar dalam sholat, ayat-ayat surat dalam sholat itu sudah menjadikan kewajiban. Alasannya kenapa? Ketika kita mengkaji dalam ilmu tersebut, ilmu yang diwajibkan menjadi wajib. Karena beliau menjelaskan lagi, li'annama yatawassalu bihi, karena itu sudah menjadi lantaran ilmu ila iqamatil fardi, terhadap orang yang menegakkan sholat fardu. Jadi ketika kita menggunakan atau melakukan hal-hal yang wajib, itu adalah sebagai lantaran kita untuk melakukan, menegakkan apa yang kita fardukan, seperti halnya sholat yang tadi. Dalam hal yang wajib itu ada bahasanya ma yatawassulu bihi, sebagai lantaran rukun-rukun gimana caranya sholat kita menjadi sah. Ketika yakunu fardon, ketika nanti fardu berarti menjadi fardu, ketika menjadi wajib berarti menjadi wajib. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Yang tadi ketika kita melakukan yang fardu berarti menjadi fardu, yang wajib menjadi wajib. Ilmu fikih sebenarnya ada beberapa fardu yang kita harus lakuin. Pertama, fardu ain. Fardu ain itu wajib dari individu kita, seperti halnya sholat Jumat bagi seorang laki-laki wajib fardu ain hukumnya untuk melakukan sholat Jumat. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah di sini adalah cuman seorang sekitar saja. Bila mana seorang sekitar itu melakukan hanya sebagiannya saja, contoh sholat jenazah. Bila kita melakukan sholat jenazah, satu orang pun sudah menggugurkan kewajiban keseluruhan. Itu kefarduan yang harus kita ketahui. Fardu ain dan fardu kifayah. Dilanjutkan lagi, wa kadzalika fi shaumi wa zakati in kana lahu malun wal hajju inna wajaba alaihi. Begitu juga seperti halnya puasa, zakat yang kita lakukan. Puasa itu adalah fardu ain, zakat itu adalah fardu ain. Jadi kedua-duanya itu adalah saling menyempurnakan. Berpuasa itu adalah suatu kewajiban bagi kita, dan zakat itu untuk menyempurnakan gimana caranya puasa kita menjadi sempurna. Wal haji inna wajaba alaihi, memang dalam suatu rukun Islam itu adanya haji. Namun haji ini masih diperinci para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya memang wajib
tapi bagi orang yang mampu saja dengan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks ilmu, dan kita sudah memahami bahwasanya ilmu dan juga fadilah-fadilah itu sebuah adalah kesempurnaan, dan kita harus untuk menjunjungkan bahwasanya dalam ilmu agama itu ada ilmu syariat, ilmu fikih, dan ilmu usuluddin, dan yang lainnya itu termasuk ilmu-ilmu hal. Dan fadilah-fadilahnya, bila kita melakukan fardu berarti menjadi fardu, berarti kita melakukan wajib menjadi wajib. Dalam hal ini kita bisa menyimpulkan dan kita bisa mengambil hikmah dalam ilmu tersebut bahwasanya beliau Nabi Muhammad itu mewajibkan bagi seorang muslim dan seorang muslimat untuk mempelajari suatu ilmu hal, enggak ala kulli hal, ala kulli ilmin, bukan. Banyak kalau ala kulli ilmin, tapi kita harus memahami ala kulli hal saja. Sebab kenapa? Memang kejadian-kejadian pada umat Islam sekarang itu memang terjadi, ada mungkin kekurangan. Ya, jadi kita harus mempelajari ilmu-ilmu dalam kejadian-kejadian yang memang harus kita pelajari. Dan jangan lupa, ilmu itu lantarannya suatu guru. Ya, suatu guru. Mungkin dalam kutipan ini kita bisa mengkaji bahwasanya ilmu-ilmu itu mempunyai fadilah masing-masing. Orang tidak hanya berilmu, orang itu harus mempunyai ilmu dan hal-hal yang lain sesuai dalam keadaan masing-masing. Mungkin dalam kutipan ini saya minta maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang memang gak enak atau terhindar dari Anda semua. Mohon maaf yang sebenarnya. Untuk para hadirin Nur Sahadah Official yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.